Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini saya berada di Dusun Siluman, Desa Mades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Nah, mendengar Dusun Siluman itu membuat kita bertanya-tanya, apakah memang di dusun ini itu banyak silumannya ataukah penduduknya itu memelihara siluman untuk pesugihan gitu kan ya. Oke, ketimbang kita bertanya-tanya, mari kita simak video wawancara eksklusif kami dengan salah satu tokoh masyarakat siluman. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Nur Hafid. Bapak Nur Hafid. Bapak Nur Hafid ini umur berapa Pak? Kurang lebih 59. Oh, kurang lebih 59 tahun. Nah, Bapak begini kan mendengar dusun siluman, G. Dusun siluman. Kalau saya sendiri bukan asli orang Siluman, kayaknya takut mau masuk sini, gitu kan ya. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan sejarahnya kenapa kok dinamakan dusun siluman. Monggo, Bapak. Ya, maaf kurang lebihnya. Ya, ini saya juga cerita dari leluhur kita, ya. Dulunya itu di Siluman ini memang alas, istilahnya zaman dulu setelah kerajaan itu tidak ada orang sama sekali, kemudian alas. Kemudian itu ada beberapa orang yang mau mendiami, istilahnya babat alas Siluman, alas di Siluman. Kemudian kurang lebihnya itu tiga orang berturut-turut, bukan bersama tiga itu udah berturut-turut, jadi 1 sampai 3 itu hilang musnah, nggak tahu kemana itu nggak tahu, hilang musnah. Kemudian ada insya Allah 3 orang yang asalnya itu dari Jawa Tengah, pokok Jawa Tengah itu 3 orang, kemudian istilahnya itu musafir gitu nih Pak, atau berjalan tujuannya melebarkan atau memperjuangkan Islam di lain daerah Jawa Tengah gitu. Kemudian terus berjalan kaki sampai beberapa hari di situ, diam di sana kok kurang enak, pindah lagi, akhirnya tiba di daerah Lumajang. Ketika itu tiba di daerah Lumajang, kemudian yang satu itu tinggal di Lumajang. Omongnya sama temannya gini, aku menang ndak kena wis di pulau kene. Ternyata akhir-akhir jadi Pulau Sari. Itu yang satu. Kemudian yang 2 itu terus berjalan, ingin berpisah sama temannya itu. Soalnya tujuannya itu kan mensiarkan agama Islam. Jadi berpisah dengan temannya. Kemudian yang 2 terus berjalan ke selatan. Kurang lebihnya berapa kilo? Pokoknya enggak lebih jauh lah. Kemudian yang satu itu wis aku nok kene wae wis ora ado-ado. Ternyata di Labruk mana gitu loh. Yang satu kurang tahu saya. Kemudian yang satu itu kok kurang puas. Ben aku tak nerus ke jalan. Ben aku nang pesisir. Jadinya Pasirian terus ke selatan. Kemudian di Kalibendo, namanya Sumber Bendo insya Allah. Babat di situ. Setelah di situ babat berhasil, tapi saya sendirian. Berhasil, kemudian familinya, adiknya itu menyusul. Jadi kakaknya itu istilahnya ngalah, pindah lagi. Terus ke selatan, ke Dusun Siluman ini. Namanya Abu Bakar yang kesini. Kalau yang di Kalibendo adiknya itu kurang tahu saya juga. Itu ceritanya gitu. Kemudian tiba di sini babat alas. Ya alhamdulillah. Di situ kok istilahnya selamat sampai berhasil. Kemudian ada orang-orang lagi yang datang
Tapi di situ sudah ada penghuninya, di sini juga sudah ada masyarakat, belum begitu banyak. Hanya beberapa orang gitu saja. Tapi sama-sama orang Islam, tapi juga sakti, gitu, sama-sama sakti. Kemudian itu jadi babat di sini itu kok istilahnya berhasil sama-sama. Itu orang kedua itu sama-sama mendirikan pesantren, yang satu di sini di masjid ini yang namanya Haji Abu Bakar, yang satu di selatan itu namanya Yai Musafa. Mungkin itu apa sudah diberi nama atau belum, kurang mengerti saya. Tapi katanya orang-orang leluhur kita gitu. Sebabnya dek kene iki wong teko ilang. Akhirnya diteno desa Siluman. Nyilum bisa hilang. Gitu asal mulanya. Oh, berarti siluman ini artinya nyilum hilang karena yang dulu babatnya itu tiba-tiba hilang entah kemana gitu ya Pak. Tapi yang berhasil itu hanya Haji Abu Bakar. Berarti bisa dibilang Haji Abu Bakar itu adalah orang yang pertama menduduki dusun siluman ini ya Pak ya. Nah terus setelah itu Pak, apakah ada penduduk lain itu kira-kira dari mana Pak? Dari Jawa Tengah atau dari daerah lain? Yang dulunya itu juga ada yang dari Pasuruan, jadi termasuk ahlinya Pak Kosam Selatan itu ahlinya dari Pasuruan. Insya Allah namanya Haji Iskak, itu juga sesepuh sini. Terus kemudian ada juga dari mana? Tapi ya di sini sudah ramai, istilahnya sudah ramai ya, bukan alas lagi, sudah ramai. Itu juga dari Pasuruan, yang satu Blitar, golongannya Yesus dari Blitar. Berarti penduduknya itu pendatang semua ya Pak ya, pendatang semua. Kira-kira itu Haji Abu Bakar kesini tahun berapa Pak? Sebelum kemerdekaan itu. Pas penjajahan Jepang apa Belanda? Belanda, berarti sekitar sebelum 1940 ke bawah ya Pak? Iya. Membuat masjid itu saya lupa, dulu itu ada apa 1917 gitu, apa 1923, apa MI-nya itu yang 23 itu. Karena setelah dibangun enggak dipakai lagi anunya. Oh, kayak apa namanya tulisannya itu ya Pak, tulisannya. Itu kelirunya itu. Kemudian saya untuk batasnya gini Pak, batasnya dusun Siluman dengan Basean itu di mana Pak? Di sungai yang ada jembatannya atau di ya itu kayak ada Pancasilanya? Kalau batasnya itu Siluman dengan Basean itu sebetulnya batas dari dusun Siluman dan Basean itu sungai yang di baratnya Puskesmas itu. Oh iya. Yang jembatan rusak niku tuh Pak. Oh iya. Itu batas. Tapi kalau sekarang ikut desa yang sebelah barat jalan itu masuk Kalibendo. Itu kalau desa ikut desa. Terus Bapak dengan ini kalau dulu ya pas awal-awal Bapak di sini itu ada enggak kejadian-kejadian mistis gitu yang terjadi gitu loh Pak? Ya kalau dulu ya banyak kejadian-kejadian seperti itu banyak. Yaitu sebab dinamakan Siluman ya. Itu desanya itu dusunnya itu istilahnya apa ya? Werita. Nah, istilah keramat gitu. Iya, keramat. Sehingga zaman dulu itu kemarin saya bilang ada suara baung ya. Iya, ada suara baung itu biasanya tiap tahun. Dulu kalau ada orang hajatan misalnya, kalau dulu ya itu istilahnya tangkap sarang kencang, tidak apa-apa gitu. Kalau tidak ke sana, tidak melewati sumber baung, pasti semaput. Kadang-kadang ya bisa meninggal. Di mana sumber baung itu Pak? Selatan. Batas Rojali itu kan ada jembatan kecil itu. Iya, jembatan kecil. Iya, itu. Jadi kalau dulu situ udah melewati kembali lagi. Nggak apa-apa ya.
Yang penting sudah Istilahnya melewati. permisi dulu ya Pak Iya, ya. Istilahnya iya. permisi dulu dengan yang di sini. Istilahnya permisi. Sampai sekarang gitu Pak. Kalau sekarang enggak. Oh, Nah, sekarang ini sudah apa ya? Sudah rame Iya, gitu ya Pak ya. rame. Sudah rame, sudah Kebanyakan adanya sudah Suara azan, suara ngaji. bagaimana gitu. Jadi mungkin ya panas lah hawanya. Kena bahasa-bahasa istilah Arab. iya. Nah, untuk ini Pak, makam siluman. Saya dengar kan sampai sekarang makam siluman itu masih horor gitu, masih mistis gitu Pak. Gimana menurut jenengan gitu?